Di sebuah kampung kecil, warga dibuat geger oleh seorang pemuda yang tiba-tiba jatuh sakit parah, tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan yang lebih aneh, setiap kali ia mendengar suara notifikasi HP, tubuhnya langsung gemetar seperti ketakutan. Padahal dulu, dia dikenal sebagai anak yang berbakti. Tapi semua berubah sejak dia mengenal seorang wanita. Tak ada yang menyangka, kisah cintanya justru jadi awal kehancuran hidupnya sendiri, bahkan menyeret orang tuanya ke dalam penderitaan. Malam itu sunyi, tapi tiba-tiba suara notifikasi dari sebuah handphone memecah keheningan. Seketika itu juga, seorang pemuda yang sedang terbaring langsung terbangun dengan tubuh gemetar. Nafasnya tersengal, matanya melotot penuh ketakutan, seolah suara kecil itu membawa sesuatu yang mengerikan. Pemuda itu bernama Rian. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tangannya bergetar saat mencoba meraih handphone yang tergeletak di samping bantal. Tapi belum sempat dia menyentuhnya, tubuhnya tiba-tiba lemas. Dia justru mundur, seperti takut pada benda itu sendiri. Dari luar kamar, terdengar suara ibunya yang panik memanggil namanya. Ibunya bergegas masuk dan langsung memeluk Rian yang sudah tak berdaya. Sementara ayahnya berdiri di pintu, wajahnya penuh kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan. Dulu, Rian bukan seperti ini. Dia dikenal sebagai anak yang rajin dan selalu membantu orang tuanya. Setiap pagi dia bangun lebih awal, membantu ibunya menyiapkan dagangan kecil-kecilan di depan rumah. Sore hari, dia sering ikut ayahnya mencari tambahan penghasilan. Tapi semua berubah sejak beberapa bulan terakhir. Rian jadi sering mengurung diri di kamar. Handphone seolah jadi dunia barunya. Dia bisa tertawa sendiri, marah sendiri, bahkan pernah terlihat menangis tanpa alasan yang jelas. Orang tuanya mulai merasa ada yang tidak beres, tapi setiap ditanya, Rian selalu menjawab singkat dan menghindar. Malam itu bukan yang pertama kali. Sudah beberapa kali Rian bereaksi aneh setiap mendengar suara notifikasi. Kadang dia terlihat senang berlebihan, tapi di lain waktu dia justru seperti ketakutan. Ibunya mulai sering menangis diam-diam. Ia merasa kehilangan sosok anak yang dulu hangat dan dekat dengannya. Ayahnya pun semakin pendiam, memikirkan sesuatu yang belum ia mengerti sepenuhnya. Tak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi pada Rian. Tapi satu hal yang jelas, semua ini bermula sejak dia mengenal seseorang dari layar kecil di tangannya. Dan sejak saat itu, hidup Rian perlahan berubah, tanpa ada yang benar-benar menyadari kemana arah perubahan itu akan membawanya. Beberapa bulan sebelum kejadian malam itu, hidup Rian masih berjalan seperti biasa. Setiap pagi dia membantu ibunya menata dagangan di depan rumah. Senyumnya masih sering terlihat, dan obrolannya dengan ayahnya masih terasa hangat. Sampai suatu sore, saat Rian sedang duduk sendirian di teras rumah sambil memainkan handphone, sebuah pesan masuk dari seseorang yang tidak dia kenal. Awalnya Rian ragu untuk membalas. Tapi karena penasaran, dia mulai membuka percakapan itu. Perkenalan mereka terasa ringan. Wanita itu memperkenalkan dirinya dengan cara yang santai. Kata-katanya lembut, dan caranya berbicara membuat Rian merasa diperhatikan. Dari hari ke hari, percakapan mereka semakin intens. Tidak hanya sekadar menyapa, tapi sudah mulai berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Rian yang awalnya hanya iseng, mulai merasa nyaman. Setiap notifikasi masuk, hatinya langsung berdebar. Dia jadi sering menunggu pesan itu, bahkan sampai larut malam. Perubahan kecil mulai terlihat. Rian yang biasanya tidur cepat, sekarang sering begadang. Pagi harinya jadi malas bangun. Ibunya beberapa kali harus membangunkan dengan suara keras. Awalnya orang tuanya tidak terlalu curiga. Mereka mengira Rian hanya sedang menikmati waktu luangnya. Tapi semakin hari, kebiasaan itu makin menjadi. Rian mulai lebih sering di kamar. Saat makan, dia tidak lagi banyak bicara. Tangannya tidak lepas dari handphone. Bahkan saat ibunya mengajaknya berbincang, jawabannya hanya singkat dan terkesan tidak peduli. Hubungan dengan wanita itu semakin dekat. Rian mulai merasa seolah dia punya seseorang yang selalu ada untuknya. Setiap keluhan didengar, setiap cerita ditanggapi. Suatu malam, wanita itu mengirim pesan yang membuat Rian terdiam cukup lama. Pesan itu sederhana, tapi cukup membuat hatinya bergetar. Dia merasa dihargai, merasa dibutuhkan,
dan mulai muncul rasa ingin selalu ada untuk wanita itu. Sejak saat itu, Rian mulai berubah lebih jauh. Dia tidak hanya sekadar berbicara, tapi mulai memikirkan bagaimana caranya membuat wanita itu senang. Hari demi hari berlalu. Rian semakin tenggelam dalam hubungan itu. Tanpa dia sadari, perhatian yang dulu ia berikan untuk orang tuanya perlahan mulai berkurang. Dan dari sinilah, sesuatu yang awalnya terlihat biasa, mulai membawa Rian ke arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari Rian kini hampir sepenuhnya diisi dengan handphone. Setiap bangun tidur, hal pertama yang dia cari adalah pesan dari wanita itu. Bahkan sebelum menyapa orang tuanya, dia lebih dulu memastikan apakah ada notifikasi masuk. Awalnya, hubungan mereka masih terasa ringan. Tapi perlahan, wanita itu mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Dia jadi lebih sering mengeluh. Kadang bilang sedang sedih, kadang bilang tidak ada yang peduli padanya. Rian yang sudah terlanjur terbawa perasaan langsung berusaha menenangkan. Dia tidak ingin wanita itu merasa sendirian. Dari situlah, mulai muncul permintaan-permintaan kecil. Pertama hanya minta dikirim pulsa. Alasannya kehabisan untuk berkomunikasi dengan Rian. Tanpa pikir panjang, Rian langsung mengiyakan. Dia merasa itu hal kecil. Lalu mulai minta paket data. Katanya agar bisa terus video call lebih lama. Rian kembali menuruti, meski harus mengurangi uang jajan yang diberikan orang tuanya. Semakin hari, permintaan itu semakin sering. Tidak lagi sekadar kebutuhan kecil, tapi mulai mengarah ke hal lain. Wanita itu pernah bilang ingin membeli sesuatu, tapi tidak punya uang. Rian langsung merasa harus membantu. Masalahnya, Rian tidak punya penghasilan. Uang yang dia pegang hanya dari orang tuanya. Tapi demi membuat wanita itu tetap dekat dengannya, Rian mulai mencari cara. Suatu sore, saat ibunya sedang sibuk di dapur dan ayahnya belum pulang, Rian melihat dompet ibunya tergeletak di meja. Tangannya sempat ragu. Dia berdiri cukup lama, seperti sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Tapi bayangan wanita itu kembali muncul di kepalanya. Kata-kata manis yang sering dia dengar, perhatian yang dia rasakan, semua itu membuatnya merasa tidak ingin kehilangan. Akhirnya, Rian mengambil beberapa lembar uang dari dompet itu. Jumlahnya tidak banyak, tapi cukup membuat hatinya berdebar kencang. Dia segera kembali ke kamar, lalu mengirim uang itu tanpa pikir panjang. Sejak saat itu, langkah Rian semakin jauh. Dia mulai terbiasa mengambil uang tanpa izin. Awalnya dia merasa bersalah, tapi lama-lama perasaan itu mulai memudar. Ibunya mulai merasa ada yang aneh. Uang hasil jualan sering berkurang tanpa jelas kemana perginya. Beberapa kali ibunya menghitung ulang, tapi tetap saja ada yang hilang. Ayahnya juga mulai memperhatikan perubahan Rian. Anak yang dulu terbuka, sekarang jadi tertutup dan mudah emosi saat ditanya. Suasana rumah yang dulu hangat, perlahan berubah jadi penuh tanda tanya. Sementara itu, di balik layar handphone, wanita itu terus meminta lebih. Dan Rian, semakin dalam terjebak, tanpa sadar bahwa semua yang ia lakukan mulai membawa dampak yang lebih besar dari yang ia kira. Permintaan dari wanita itu tidak pernah benar-benar berhenti. Setiap hari selalu ada saja yang dibutuhkan. Rian yang sudah terlalu terikat, tidak lagi berpikir panjang. Baginya, selama wanita itu tetap ada di sisinya, semua terasa layak diperjuangkan. Suatu malam, percakapan mereka berubah lebih serius. Wanita itu mengirim pesan panjang, mengeluh tentang hidupnya. Dia merasa tidak pernah bahagia, tidak punya siapa-siapa yang benar-benar peduli. Kata-katanya membuat Rian merasa bersalah, seolah dia belum cukup membuktikan rasa sayangnya. Tak lama kemudian, wanita itu mengirim foto sebuah handphone baru. Dia bilang sangat ingin memilikinya, tapi tidak punya uang. Di akhir pesannya, ada kalimat yang membuat Rian diam lama. Wanita itu bilang, kalau Rian benar-benar sayang, dia pasti bisa membuktikannya. Kalau tidak, mungkin lebih baik mereka berhenti saja. Kalimat itu terus terngiang di kepala Rian. Dadanya terasa sesak. Dia takut kehilangan. Baginya, wanita itu sudah seperti segalanya. Malam itu Rian tidak tidur. Dia hanya duduk menatap layar handphone, memikirkan satu hal.
Bagaimana caranya mendapatkan uang dalam waktu cepat? Pagi harinya, saat ayahnya bersiap berangkat kerja, Rian melihat motor tua yang biasa dipakai ayahnya terparkir di depan rumah. Motor itu sudah lama menemani ayahnya mencari nafkah. Meski tidak baru, tapi itu sangat berarti bagi keluarga mereka. Rian berdiri cukup lama menatap motor itu. Wajahnya terlihat ragu. Tapi sekali lagi, bayangan wanita itu muncul. Ancaman untuk pergi membuat pikirannya jadi gelap. Saat rumah sedang sepi, Rian mengambil kunci motor yang biasa disimpan ayahnya. Tangannya gemetar, tapi dia tetap melangkah keluar. Tanpa berpikir panjang, dia membawa motor itu pergi. Beberapa jam kemudian, Rian kembali ke rumah tanpa motor. Di tangannya ada sejumlah uang hasil penjualan. Tanpa menunggu lama, dia langsung mengirimkan uang itu ke wanita tersebut. Di sisi lain, siang itu berubah menjadi mimpi buruk bagi ayahnya. Saat hendak berangkat kerja, motornya sudah tidak ada. Wajahnya panik. Dia mencari ke sekitar rumah, bertanya pada tetangga, tapi tidak ada yang tahu. Ibunya mulai gelisah. Mereka berdua saling berpandangan, mencoba memahami apa yang terjadi. Saat Rian pulang, suasana rumah sudah berubah tegang. Ayahnya langsung menghampiri dengan wajah penuh pertanyaan. Rian sempat terdiam, tapi akhirnya mengakui semuanya. Suasana langsung pecah. Ayahnya tidak bisa menahan emosi. Suaranya tinggi, bukan hanya karena marah, tapi juga karena kecewa yang begitu dalam. Ibunya hanya bisa menangis. Air matanya tidak berhenti mengalir. Anak yang selama ini mereka jaga, justru menyakiti dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Rian berdiri diam. Tapi di dalam hatinya, dia masih berusaha membenarkan semua yang dia lakukan. Baginya, semua ini hanya sementara. Dia yakin, selama wanita itu tetap bersamanya, semuanya akan terasa baik-baik saja. Namun tanpa dia sadari, keputusan yang dia ambil hari itu telah membuka pintu masalah yang jauh lebih besar, yang perlahan akan menghancurkan hidupnya sendiri. Uang hasil penjualan motor itu langsung dikirim Rian tanpa sisa. Dia menunggu balasan dengan perasaan campur aduk. Beberapa menit kemudian, pesan masuk. Wanita itu terlihat sangat senang. Kata-katanya penuh pujian, membuat Rian merasa semua pengorbanannya tidak sia-sia. Hari itu Rian tersenyum lagi. Seolah masalah di rumah tidak ada artinya dibandingkan perasaan diterima oleh wanita itu. Tapi suasana rumah tidak pernah kembali seperti dulu. Ayahnya kini harus berjalan kaki mencari pekerjaan. Kadang menumpang kendaraan orang lain, kadang pulang dengan wajah lelah tanpa hasil. Ibunya juga semakin sering diam. Dagangannya menurun karena pikiran yang tidak tenang. Rian melihat semua itu. Tapi hatinya seperti tertutup. Setiap kali muncul rasa bersalah, dia langsung mengalihkannya dengan membuka chat dari wanita itu. Beberapa hari berlalu. Rian mulai merasa ada yang berbeda. Wanita itu tidak lagi seaktif dulu. Balasannya mulai lama. Kadang hanya singkat, bahkan sering tidak dibalas sama sekali. Rian mulai gelisah. Dia mencoba mengirim pesan lebih dulu, berkali-kali, tapi jawabannya tetap dingin. Suatu malam, Rian melihat sesuatu yang membuat dadanya terasa kosong. Di media sosial, wanita itu terlihat mengunggah foto bersama pria lain. Mereka terlihat dekat, bahkan lebih dari sekadar teman. Rian mencoba menenangkan diri. Dia berpikir mungkin itu hanya salah paham. Dia langsung menghubungi wanita itu, menanyakan dengan hati-hati. Balasan yang datang justru membuatnya terdiam lama. Wanita itu tidak lagi bersikap manis. Kata-katanya berubah dingin. Dia bilang sudah menemukan seseorang yang lebih bisa membahagiakannya. Seseorang yang tidak banyak alasan dan bisa memberi lebih. Rian membaca pesan itu berulang kali. Tangannya gemetar. Dadanya sesak. Semua pengorbanan yang dia lakukan, semua yang dia korbankan dari keluarganya, seolah tidak ada artinya. Dia mencoba memohon, mencoba mengingatkan semua yang sudah dia lakukan. Tapi wanita itu tidak peduli. Pesan terakhir yang masuk hanya singkat, lalu setelah itu, tidak ada lagi balasan. Rian seperti kehilangan arah. Dia duduk diam berjam-jam, menatap layar handphone yang kini terasa kosong.
Sejak malam itu, Rian mulai berubah lagi. Tapi kali ini bukan karena cinta, melainkan karena kehilangan yang begitu dalam. Dia jadi sering melamun. Tidak mau makan. Tidak mau keluar kamar. Setiap suara notifikasi membuatnya langsung panik, berharap itu dari wanita itu, tapi setiap kali harapannya tidak terpenuhi, wajahnya semakin kosong. Di luar kamar, orang tuanya hanya bisa saling diam. Mereka melihat perubahan itu, tapi tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sementara Rian, perlahan mulai merasakan akibat dari semua yang telah dia lakukan. Hari-hari setelah kepergian wanita itu terasa sangat panjang bagi Rian. Kamarnya yang dulu jadi tempat bahagia, kini berubah jadi ruang sunyi yang menekan. Dia lebih sering duduk diam, menatap handphone yang tidak lagi berbunyi seperti dulu. Tubuhnya mulai melemah. Nafsu makannya hilang. Wajahnya semakin pucat, matanya cekung, dan setiap malam tidurnya tidak pernah tenang. Kadang dia terbangun sambil memanggil nama wanita itu, kadang hanya diam dengan tatapan kosong. Yang lebih menyakitkan, setiap kali terdengar suara notifikasi, tubuhnya langsung gemetar. Harapan muncul sesaat, tapi langsung hancur saat tahu itu bukan dari orang yang dia tunggu. Orang tuanya hanya bisa melihat dari kejauhan. Meski hati mereka masih terluka, mereka tetap merawat Rian tanpa henti. Ibunya sering menyuapi makan walau hanya sedikit yang masuk. Ayahnya tetap berusaha mencari nafkah meski tanpa motor, berjalan jauh dengan langkah berat. Suatu sore, Rian terbangun dari tidurnya yang gelisah. Dari jendela kamar, dia melihat ayahnya pulang dengan pakaian kotor dan wajah lelah. Langkahnya pelan, seperti menahan sakit. Disitulah, hati Rian tiba-tiba seperti tersentak. Bayangan masa lalu muncul satu persatu. Saat dia membantu ibunya, saat dia tertawa bersama ayahnya, saat rumah itu masih penuh kehangatan. Air matanya mulai jatuh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rian benar-benar sadar. Semua yang dia kejar selama ini, justru membuatnya kehilangan yang paling berharga. Dengan tubuh lemah, Rian mencoba bangkit. Dia berjalan keluar kamar dengan langkah tertatih. Saat melihat kedua orang tuanya di ruang depan, dia langsung jatuh berlutut. Tangisnya pecah. Dia meminta maaf, berkali-kali, dengan suara yang penuh penyesalan. Ibunya menangis sambil memeluknya. Ayahnya hanya diam, tapi matanya berkaca-kaca. Luka itu memang dalam, tapi kasih sayang mereka jauh lebih besar. Sejak saat itu, Rian mulai berubah. Perlahan dia mencoba bangkit, meski semuanya tidak mudah. Kepercayaan tidak langsung kembali, dan keadaan ekonomi keluarga masih sulit. Tapi Rian mulai belajar. Belajar bahwa cinta yang salah bisa menghancurkan. Belajar bahwa orang tua adalah tempat kembali yang tidak tergantikan. Dan belajar bahwa setiap perbuatan pasti ada akibatnya. Kisah Rian menjadi pengingat bagi banyak orang. Jangan sampai rasa cinta membuat kita buta, hingga melupakan orang tua yang sudah berjuang tanpa pamrih. Jangan sampai kita menyakiti mereka yang tulus, hanya demi mempertahankan seseorang yang belum tentu setia. Dan jangan menunggu kehilangan, baru menyadari siapa yang benar-benar berharga. Cinta yang baik tidak akan menjauhkanmu dari orang tua, tapi justru mendekatkanmu pada kebaikan. Yang tulus tidak akan menuntut berlebihan, dan yang berlebihan seringkali tidak tulus. Hidup bukan tentang siapa yang paling kita kejar, tapi siapa yang tetap ada saat kita jatuh. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Kalau kamu merasa cerita ini punya pelajaran yang berharga, jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dukung channel ini dengan like dan subscribe agar semakin banyak kisah penuh hikmah yang bisa dibagikan. Dan nantikan cerita selanjutnya yang tidak kalah menarik dan penuh pelajaran.